Hari ini kita akan belajar tentang Adobe Audition. Apa sih Adobe Audition ini? Adobe Audition ini merupakan salah satu perangkat yang bisa digunakan untuk merekam suara dan juga untuk mengedit suara. Dan Adobe Audition ini sudah direkomendasikan oleh para editing-editing. Kalau program ini bisa dikatakan caranya penggunaannya mudah dan hasilnya juga bagus. Makanya kita akan belajar ya. Dan hari ini kita akan belajar dari tingkat dasar terlebih dahulu. Jadi dasar banget. Kita akan belajar bagaimana cara merekam, bagaimana cara mengedit, memotong suara, kemudian bagaimana kita menyimpan. Nah, kita belajar 3 dulu ini karena ini merupakan dasar untuk yang pengen lebih mendalami tentang dunia editing menggunakan Adobe Audition ini. Oke. Nah, untuk softwarenya silahkan bisa di-download, bisa dibeli juga, ataupun mungkin kalau ada teman yang punya bisa minta kali ya. Oke, yang pertama tentunya kita harus membuka Adobe Audition. Ini aku udah buka Adobe Audition. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau tidak, ya menggunakan single track seperti ini. Oke. Nah, di pojok-pojok ini ya, ini tracknya di sini. Kalau ini adalah single track, kalau yang ini adalah multi track. Multi track itu maksudnya adalah ada beberapa track yang bisa dipakai untuk kita rekaman. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalau di sini. Nanti kita mau rekaman di mana? Track 1, track 2, track 3, atau track 4. Oke. Nah, sebelum merekam mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama tentang ini di bawah kiri ya. Di bawah kiri ini saya yakin kalian juga udah nggak asing ya. Ini simbol stop, ini play, ini record ya. Nah, ini udah kenal semua. Ini. Kemudian di sini juga ada tampil file kalau misalnya pengen mengambil file, ada edit, view, insert, efek. Nanti kira-kira efeknya mau menggunakan efek apa, tinggal klik di sini, ya. Nah, cara merekamnya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kita pilih track dulu. Misalnya saya pengen rekaman pakai track yang pertama. Yang pertama saya klik dulu yang ini ada huruf R, saya klik dulu. Kalau udah, tinggal tekan record di bawah, pojok bawah ya. Ini ada record. Nah, kalau misalnya saya sudah tekan ini, otomatis nanti suara saya itu udah terekam secara otomatis. Ini tandanya kalau terekam itu kayak gini. Jadi ada naik-naik turun gini, berarti suaranya udah terekam. Oke. Nah, setelah itu adalah kalau misalnya udah selesai, tinggal kita stop. Kembali ke kiri, bawah ya, stop. Oke. Nah, kalau ingin mendengarkan suaranya tadi itu kayak gimana, kita tinggal play ya. Ini ada tombol play, silahkan di otomatis play. Nanti suara saya itu udah terekam secara suaranya otomatis. Udah ini tandanya ya. Kalau terekam itu kayak gini. Aku ngomong itu jadi ada naik-naik turun gini, berarti suaranya udah terekam. Oke. Nah, setelah itu adalah kalau misalnya udah selesai, tinggal kita stop. Kembali ke kiri, bawah ya, stop. Nah, itu tadi suaranya udah terekam. Jadi gampang banget ya merekamnya itu. Jangan lupa pertama adalah pilih track, kemudian klik R. Setelah itu klik yang tombol bawah kiri, itu ada record. Nah, tinggal nanti ngomong kira-kira apa yang mau diomongin, setelah itu di stop. Oke. Nah, sekarang kita yang paling sederhana kita memotong kira-kira bagian yang nggak kepake. Kita potong gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang tadi track pertama tadi, kita klik 2 untuk memperbesar tampilan karena di sini tampilannya kan kecil-kecil. Kita bisa memperbesar dengan cara klik 2 kali di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini file suara tadi yang kita rekam tadi, yang saya rekam tadi. Kalau misalnya ini kan ada bagian-bagian yang mungkin nggak perlu ya, karena tadi ada jeda gitu. Jadi ini bisa kita potong dengan cara bagaimana caranya klik di bagian yang kita mau potong itu, kemudian tekan ke kiri, setelah itu tinggal del, hilang. Nah, kemudian ini misalnya ini kayaknya ada jeda yang agak panjang. Eh, aku bakal potong, tinggal diklik, kemudian ditarik, habis itu klik del.
Atau misalnya kita kepanjangan, kita pengen hanya sampai sini saja. Yang belakang kita potong, kayak tadi ya. Ini bisa klik kanan kemudian cut juga boleh, sebenarnya sama aja sih. Ini juga boleh, mau pakai del juga boleh, cut juga boleh. Nah, ini adalah suara yang tadi kita udah rekam dan kita udah uh, gunting otomatis atau kita potong hal yang nggak kepake. Nah, itu sebagai dasar dulu ya. Yang penting bisa merekam, bisa memotong suara-suara yang nggak kepake. Habis itu sedikit efek yang kita gunakan ada suara yang semakin bagus. Efeknya itu bisa pakai yang ini ya. Ada tombol efek itu. Tapi terlebih dahulu kita klik 2 kali atau kita ini juga boleh seperti ini. Ya, atau klik 2 kali aja lah biar gampang. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti udah siap untuk kita kasih efek. Kita klik aja efek, kemudian kita coba salah satu efek yang bikin suara lumayan bagus ya. Amplitude, kemudian dynamic processing. Setelah itu pastikan di sini adalah ini, elect guild gate ya, pastikan ini. Kemudian tinggal di OK. Nah, ini kalau tadi itu kan kayak ada runcing-runcingnya gitu ya. Kalau ini nggak terlalu runcing-runcing. Nah, ini suaranya lebih enak Otomatis daripada yang nanti tadi. suara saya itu udah terekam secara otomatis. Ini tandanya kalau terekam itu kayak gini. Jadi ada naik-naik turun gini, berarti suaranya udah terekam. Oke. Nah, setelah itu adalah kalau misalnya udah selesai, tinggal kita stop. Nah, itu tadi lebih enak suaranya kan. Nah, begitu. Untuk dasar kita merekam, habis itu kita menggunting atau memotong hal-hal yang nggak perlu, rekaman yang nggak perlu, dan nanti habis ini kita akan menyimpan. Bagaimana cara menyimpannya? Caranya juga sangat mudah, tinggal klik file, kemudian save, ya save as. Kita kasih nama dulu. Kira-kira kasih nama apa? Misalnya coba-coba aja lah. Coba-coba. Habis itu ini pilihannya banyak sekali, mau milih yang mana, tapi kita coba aja pakai MP3 ya. Setelah itu tinggal kita save, dan tadi kita save-nya kita simpan di D. Nah, kita simpan. Oke, udah jadi. Kalau pengen cek tinggal dibuka yang di tadi ya. Nah, ini ada coba-coba. Nah, ini udah jadi secara sederhana kayak gitu. Otomatis nanti suara saya itu udah terekam secara otomatis. Ini tandanya kalau terekam itu kayak gini. Jadi ada naik-naik turun gini, berarti suaranya udah terekam. Oke? Oke, gampang banget cara merekam. Ini untuk dasar ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pro, skip aja deh. Gitu dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat.